Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat mengikuti program meditasi bersama saya, Romo Arsenius Vikar, CSE. Saudara-saudari terkasih, ini merupakan video tuntunan melakukan Lexio Divina. Saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama melakukan Lexio Divina. Untuk itu, kita akan memerlukan kitab suci dan kita perlu mengambil sikap duduk untuk melakukan meditasi yang sesuai dengan sikap duduk yang cocok untuk Anda masing-masing. Saudara sekalian, dalam kesempatan Lexio Divina ini, kita akan merenungkan peristiwa Yesus yang menyembuhkan banyak orang dan menggandakan roti dalam Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Mari kita membuka kitab suci kita. Langkah pertama dari Lexio Divina adalah Lexio atau membaca. Nah, dalam proses membaca ini kita menggunakan akal budi kita. Kita berusaha untuk mengerti cerita yang kita baca dan memahami serta menghafal alur ceritanya. Jadi dalam langkah pertama ini ada dua tujuan kita membaca. Pertama, kita mencoba untuk mengerti apa yang kita baca. Perikop ini mau berbicara apa. Dan yang kedua, kita mau memahami serta menghafal alur ceritanya. Menghafal alur cerita ini akan berguna dalam proses atau dalam tahap yang kedua nanti, dalam tahap meditatio. Saudara sekalian, dalam tahap yang pertama ini di sini soalnya bukan merasa atau tersentuh, tetapi kita menggunakan akal budi kita untuk mengerti cerita, memahami, dan menghafal alur ceritanya. Mari kita mulai membaca teks Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara sekalian, perikop yang dipilih ini tidak sulit untuk dimengerti dan dipahami, serta dengan jalan cerita yang mudah untuk diingat. Mari kita mencoba untuk mengerti teks ini. Dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa yang Yesus dengar? Kita akan melihat di
teks di atasnya bercerita mengenai Yohanes Pembaptis yang dibunuh, lalu kemudian murid-muridnya menguburkan jenazahnya, dan mereka memberitahukan peristiwa itu kepada Yesus. Waktu Yesus mendengar berita itu, dia menyingkir dari situ, mau mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Yesus naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya, lalu dia pergi ke satu tempat di seberang sana untuk menyepi. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian, dikatakan orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi ada banyak orang yang mendengar bahwa Yesus pergi ke satu tempat di sana. Mereka berbondong-bondong datang ke tempat di mana Yesus akan mendarat. Dari kota-kota, dari banyak kota mereka datang dan menuju tempat di mana Yesus akan mendarat. Dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Yesus sampai di seberang sana dan dia melihat banyak orang di sana yang datang dari berbagai kota dan mencari Yesus. Yesus dikatakan di dalam kitab suci, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Padahal kita tahu Yesus sebetulnya ingin menyepi, ingin menyendiri, tapi kemudian dia tidak dapat menyepi karena banyak orang yang datang yang menunggunya di sana. Yesus kemudian turun dari perahu, mendarat, dan Yesus kemudian dikatakan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi banyak orang sakit datang saat itu kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus memulihkan mereka. Itu dilakukan oleh Yesus, dia lakukan sampai menjelang malam. Jadi banyak orang datang kepadanya, mohon kesembuhan dari Tuhan, dan Yesus berkeliling di tempat itu, di pantai itu, menyembuhkan banyak orang yang sakit. Sampai hari menjelang malam. Dan menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi dan membeli makanan di desa-desa yang terdekat. Jadi murid-muridnya melihat orang banyak itu kelaparan dan mereka tidak punya makanan. Mereka meminta Yesus untuk menyuruh mereka pergi ke desa-desa terdekat untuk membeli makanan. Tapi saudara sekalian, menarik apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya itu? Tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Yesus meminta para muridnya untuk memberi orang banyak itu makanan. Murid-muridnya tentu saja terkejut. Dan mereka mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu dengan 5 roti dan 2 ikan? Lalu Yesus berkata kepada mereka, bawalah kepadaku. Kemudian orang banyak itu disuruh duduk di rumput, dan murid-muridnya datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus kemudian menerima roti itu, dan kemudian Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu Yesus memberikan kepada para muridnya roti itu. Kemudian murid-muridnya membagi-bagikan roti itu kepada semua orang di situ, sampai mereka semua mendapatkannya dan mereka kenyang. Saudara sekalian, Yesus menggandakan roti.
Yesus melakukan sebuah mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan, dia mampu memberi begitu banyak orang makanan. Sebuah mujizat yang dilakukan Yesus, dikatakan mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu kemudian orang mengumpulkan roti yang sisa, dan ternyata ada 12 bakul roti yang sisa. Padahal pada waktu itu yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara sekalian, dalam acara seperti ini mungkin lebih banyak anak-anak dan perempuan daripada laki-laki. Tapi di sana yang dicatat hanyalah 5.000 laki-laki yang ikut makan dan yang diberi makan oleh Tuhan. Baik saudara sekalian, ini kita mengerti teksnya, kita mencoba untuk memahami alur ceritanya dan mengapakan alur cerita ini. Tidak sulit bagi kita untuk mengerti teks ini karena memang tidak ada kata-kata yang sulit di sana. Kata-katanya sangat sederhana dan ceritanya pun juga sederhana. Nah, kita mau mencoba untuk memahami dan menghafalkan alur cerita supaya nanti alur cerita yang kita hafalkan ini bisa kita gunakan dalam tahap meditasio tahap kedua. Kita dapat melihat alur cerita ini. Pertama, Yesus mendengar berita kematian Yohanes. Kemudian setelah mendengar berita itu, Yesus mau pergi ke tempat yang sunyi. Dan dia pergi ke sana dengan naik perahu. Nah, pada waktu dia berangkat naik perahu itu, orang banyak mendengar bahwa Yesus akan pergi ke satu tempat di sana. Maka orang banyak mengikuti Yesus dari kota-kota mereka berjalan. Berjalan mendahului Yesus di tempat yang Yesus akan tuju. Ketika sampai di tempat itu, dia melihat orang banyak berkumpul di sana. Dan hatinya penuh dengan belas kasih melihat mereka yang berkumpul di sana. Yang memerlukan bantuan dan yang memerlukan pertolongan. Lalu kemudian Yesus turun dari perahu. Dan Yesus mulai menyembuhkan mereka yang sakit. Banyak orang datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Yesus melakukan itu sampai menjelang malam. Dia melakukannya. Dia pergi ke sana, pergi ke sini. Orang datang dari sana, orang datang dari sini, datang memohon penyembuhan dari Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Tidak terasa hari menjelang malam. Lalu murid-muridnya datang kepada Yesus dan di sana mulai terjadi sebuah dialog. Dialog ini tidak perlu kita hafal kata per kata, tapi inti dari dialog perlu kita hafalkan. Di sana terjadi sebuah dialog di mana para murid mengatakan kepada Yesus, hari sudah menjelang malam. Suruhlah orang banyak ini pergi ke kampung-kampung untuk mendapatkan makanan. Tetapi Yesus kemudian menjawab, mereka tidak perlu pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Lalu murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin dapat memberikan makan untuk mereka? Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bawalah itu kemari. Dan kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Di rumput, Yesus menerima roti itu, 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur atas roti itu,
dia kemudian memberikan berkat atas roti itu, dia mulai memecah-mecahkan roti, dan Yesus membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi roti itu kepada orang banyak. Saudara sekalian, orang banyak itu menerima roti dari Yesus, dan mereka semua makan sampai kenyang. Dikatakan mereka makan sampai kenyang. Dan ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang ada di sana, yang ada di rumput itu. Dan setelah mereka semua makan sampai kenyang, kemudian roti-roti yang sisa dikumpulkan. Dan ada 12 bakul penuh roti yang dikumpulkan itu. Ini alur cerita dari perikop yang kita baca. Nah, kita mau mengingat kembali alur cerita ini dan menghafalkannya. Kita mau berfokus pada Yesus di sana. Pribadi Yesus harus menjadi fokus perhatian kita. Yesus dalam kemanusiaannya melakukan semuanya itu. Nah, saudara sekalian, setelah kita mengingat ini dan menghafalnya, mari kita mencoba untuk melakukan meditasio. Kita mau merenungkan perikop ini, seraya kita mau berimajinasi dalam iman, seakan-akan kita hadir dalam peristiwa itu. Kita mau menghidupkan kembali peristiwa itu. Dan kita mau bertemu dengan Yesus, sahabat kita yang naik perahu, yang mendarat di sana dan berbelas kasih kepada orang-orang, yang menyembuhkan banyak orang, dan kemudian Yesus yang menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara sekalian, fokus perhatian kita pada waktu kita berimajinasi iman adalah Yesus. Dan tujuan kita berimajinasi ini adalah kita mau bertemu dengan Yesus. Kita mau melihat apa yang dilakukan Yesus. Kita mau ada di sana bersama dengan Yesus, menyaksikan semuanya itu dan ambil bagian dalam peristiwa itu. Saudara sekalian, nanti pada waktu kita berimajinasi iman, membayangkan kembali peristiwa itu, mulai dari Yesus yang mendengar berita itu sampai Yesus menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang laki-laki itu. Mungkin saja pada waktu kita berimajinasi, kita digerakkan untuk mengambil peran tertentu. Mungkin pada waktu itu kita merasa bahwa kita adalah orang sakit yang mau datang pada Yesus. Kita punya penyakit, kita mau datang pada Yesus. Dan kita juga mengalami sebuah penyembuhan di sana. Atau kita mengantar orang yang sakit. Atau kita mengambil peran murid yang membawa roti kepada Yesus. Atau murid yang membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Atau mungkin kita juga menjadi orang banyak yang menerima roti itu. Atau bisa saja kita menjadi diri kita sendiri dan menyaksikan semua adegan, semua peristiwa yang diceritakan dalam kitab suci. Saudara sekalian, ketika kita ada bersama dengan Yesus dalam peristiwa penyembuhan dan penggandaan roti itu, dan berfokus melihat Yesus, peristiwa ini akan berbicara kepada kita, dan mungkin peristiwa ini akan menyentuh hati kita. Ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin kita tersentuh oleh satu hal di sana. Mungkin saja kita melihat belas kasih yang Yesus yang begitu besar. Ia sebetulnya datang ke sana mau menyepi, tapi dia melihat banyak orang berkumpul di sana dan timbullah belas kasih kepada mereka. Mungkin kita tersentuh oleh belas kasih Yesus di sana. Mungkin kita tersentuh karena banyak orang yang sakit di sana yang disembuhkan Yesus, dan kita juga sakit dan kita juga mohon penyembuhan dari Yesus. Atau kita tersentuh karena banyak orang yang membawa orang sakit ke sana. Atau mungkin kita tersentuh melihat mujizat Yesus yang menggandakan roti dan memberi 5.000 orang laki-laki makanan. Saudara sekalian,
momen pertemuan kita dengan Yesus itu dapat menyentuh hati kita. Nah, apa yang menyentuh hati kita itulah yang kemudian nanti kita bawa dalam centering prayer. Misalkan saja kita merasa bahwa Tuhan itu baik karena menyembuhkan banyak orang. Nah, dalam centering prayer kita mau bertemu dengan sahabat kita, sahabat yang baik yang menyembuhkan banyak orang. Atau sahabat yang baik yang memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Atau mungkin beberapa hal menyentuh hati kita. Dan di sana kita bisa masuk dalam centering prayer, memusatkan perhatian pada Yesus, sahabat kita yang ada bersama dengan kita, yang mengasihi orang-orang dan yang menyembuhkan atau yang menggandakan roti dan melakukan mukjizat bagi banyak orang. Nah, saudara sekalian, mari kita akan mulai tahap yang kedua. Dalam tahap kedua ini kita akan melakukan imajinasi iman. Kita mau membayangkan kembali peristiwa itu atau kisah kitab suci yang kita pilih tadi. Kita mau hadir dalam peristiwa itu dan kita mau melihat, menyaksikan, bertemu dengan Yesus. Melihat apa yang dilakukan Yesus di tepi danau sana dan kita mau ada bersama dengan sahabat kita itu. Mari kita next sejenak. Dalam imajinasi iman, kita membayangkan Yesus mendengar berita kematian Yohanes. Beberapa murid Yohanes datang kepada Yesus dan memberitakan bahwa Yohanes telah dibunuh orang. Yesus kemudian bermaksud pergi ke satu tempat untuk mengasingkan diri. Dia berjalan, dia naik ke perahu yang ada di situ. Murid-muridnya mengikuti Yesus dan mereka naik perahu pergi ke seberang, ke tempat yang sunyi. Orang-orang banyak melihat Yesus pergi dan mendengar kemana Yesus akan pergi. Mereka kemudian mendahului Yesus pergi ke sana. Bahkan banyak orang dari kota-kota yang mendengar Yesus ke sana. Mereka segera berkumpul di tempat Yesus akan mendarat. Banyak orang ada di sana, berjalan kaki, datang dari kota-kota mereka. Dan akhirnya Yesus sampai juga di tempat itu dengan perahu. Yesus melihat orang banyak yang berkerumun di sana. Dan timbullah belas kasih di dalam hatinya. Yesus turun dari perahu itu, Yesus berjalan di pantai, dan banyak orang datang kepada Yesus. Mereka mohon kesembuhan. Mereka minta disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Banyak orang mengantar orang sakit kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka.
berkeliling di pantai itu, dari satu tempat ke tempat lainnya, menghampiri orang yang sakit dan menyembuhkan mereka. Dan orang datang kepada Yesus dari berbagai macam arah. Mereka datang dan membawa orang sakit kepada Yesus, dan mereka semua disembuhkan. Yesus terus menyembuhkan mereka. Hari menjelang malam, murid-murid Yesus datang kepadanya. Mereka melihat banyak orang yang kelaparan, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menyuruh mereka pulang, pergi ke desa-desa terdekat untuk membeli makanan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak harus pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Murid-muridnya berkata kepadanya, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus menjawab mereka, bawalah kemari 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk meminta semua orang yang ada di sana untuk duduk di rumput. Dan para murid kemudian membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Yesus menerima dengan tangannya. Yesus mengucap syukur kepada Tuhan atas 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian Yesus memberkatinya, memecah-mecahkan roti itu, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Roti yang dipecah-pecah itu terus dibagi kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagi makanan itu kepada orang banyak yang hadir saat itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan roti-roti dan ikan yang tersisa itu. Ada 12 bakul penuh roti yang tersisa. Sedangkan jumlah mereka yang makan ada 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk anak-anak dan juga tidak termasuk perempuan. Tetaplah berimajinasi dalam iman menghidupi kembali peristiwa ini. Kita melihat semua peristiwa ini, menyaksikan semuanya, dan kita ada dalam peristiwa ini. Kita juga mau ambil bagian dalam peristiwa ini. Saudara sekalian, mari kita hening sejenak. Kita berimajinasi dalam iman, membayangkan dan menghidupkan kembali peristiwa ini.
menyaksikan peristiwa ini, melihat Yesus yang menyembuhkan banyak orang di sana, hati kita mungkin tergerak. Dan kita pun juga ingin disembuhkan oleh Tuhan. Kita datang mendekati Yesus. Kita mohon kesembuhan dari segala sakit penyakit kita. Kita juga mohon kesembuhan dari penyakit corona kita. Atau mungkin kita terkesan dengan orang-orang yang datang membawa orang-orang yang sakit mereka. Hidupkanlah kembali peristiwa ini, dan mungkin kita datang pada Yesus. Kita membawa orang-orang yang kita kasihi yang sedang sakit, dan kita mohon supaya menyembuhkan mereka semua. Kita juga membawa saudara kita yang mungkin sakit corona, orang-orang yang sakit corona, mereka yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan. Biarlah saat ini kita bawa mereka semua kepada Tuhan. Saudara kita, teman kita, siapa saja yang membutuhkan doa-doa kita, kita mau ajak mereka kepada Tuhan. Kita bawa mereka semua kepada Tuhan. Atau mungkin peristiwa ini memberi kesan yang kuat pada kita saat Yesus membagi-bagi makanan dan memberi makan 5.000 orang. Bayangkan peristiwa itu. Dan kita bisa mengambil peran apa saja di sana. Bayangkan kembali dan hidupkan kembali peristiwa itu. Biarlah Kristus yang ada di sana dan melakukan banyak hal untuk orang banyak. Biarkan dia juga menyapamu. Dia menyapa engkau. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan banyak orang. Mereka semua yang datang kepadamu telah Engkau sembuhkan. Terima kasih juga Yesus karena Engkau ingin menyembuhkanku. Mari Yesus, Engkau sembuhkan aku Yesus. Pulihkan dan jamahlah aku Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih-Mu boleh aku alami. Karena Engkau adalah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara sekalian, setelah tahap ketiga ini, kita akan masuk dalam tahap keempat. Tahap keempat ini akan saya pisah videonya dengan video ini dengan maksud, kalau nanti saudara sekalian ingin melakukan centering prayer yang terpisah dengan bacaan Lexio ini, silakan saja tanpa perlu dari awal Lexio Divina. Tapi saudara sekalian bisa langsung melakukan centering prayer dengan mengingat kesan yang kita alami, yang kita peroleh selama kita melakukan Lexio Divina ini. Atau bisa juga kita membaca sekali perikop itu, dan kemudian kita teringat kesan yang timbul dari peristiwa ini pada diri kita, lalu kemudian kita bisa melakukan centering prayer. Saudara sekalian, inilah tahap meditasi sampai tahap yang ketiga, tahap sampai doa spontan. Dan saudara bisa melanjutkan centering prayer dalam video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati saudara. Amin.